Oke teman-teman, ini adalah merupakan tanaman ketimun ya. Nah, jadi kalau misalkan sudah besar berbuah, ketimun itu seperti ini penampilannya. Jadi di sini ada bunga ya seperti ini. Dan di sini ketimun ini kalau misalkan masih ada sungut-sungutnya gini, duri-durinya ini nanti masih berpotensi untuk bisa besar ya teman-teman ya. Jadi di sini kita banyak sekali tanaman timunnya. Untuk tanaman timun ini menanamnya tuh bagaimana Pak ini Pak? Oh iya, ini dari narasumber kita ini agak sedikit malu-malu. Jadi teman-teman, setelah tadi kami berwawancara, untuk tanaman timun ini adalah awalnya kita membeli bibit di toko pertanian ya. Jadi membeli bibit di toko pertanian, kemudian setelah itu di sini untuk menanam tanaman timun ini, jadi kita bisa pakai di polybag, bisa juga di tanah ya. Kalau misalkan tanah itu otomatis ya kita cangkul dulu teman-teman ya. Kita buat dulu untuk tanahnya itu gembur gitu kan. Kalau misalkan di sini kita kebetulan bekas rumah ini kita tanami dengan tanaman mentimun. Jadi kita lubangi, kemudian lubang ini kita keruk tanahnya, kemudian setelah itu tanahnya kita masukkan lagi, tapi tanahnya itu kita campur dengan pupuk kompos teman-teman ya. Kita campur dengan pupuk kompos, kemudian kita campurin sedikit dengan obat supaya tidak dimakan semut dan juga serangga-serangga hama yang biasanya itu hidup di tanah yang engkok dan lain sebagainya. Nah kemudian setelah di sini tanahnya itu kita campur dengan pupuk kompos, kita masukkan, kita diamkan sekitar ada berapa hari gitu. Setelah itu nanti untuk bibit dari mentimun ini kita masukkan. Biasanya satu lubang itu kita kasih yaitu 2 biji ya. Makanya di sini mengapa 2 biji? Dikarenakan di sini sebagai antisipasi kalau nanti dari pohon timun kita itu ada yang mati, jadi nanti masih ada yang hidup teman-teman ya. Itu. Kemudian untuk timun yang sudah segini tingginya, yang mana sebagian di sana ada yang sudah berbuah, itu usianya kurang lebih ini adalah, jadi timun yang sampai saat ini pertumbuhannya sekian ini adalah sekitar usia 1 bulan teman-teman ya. Dan dari usia 1 bulan ini sudah ada beberapa yang berbuah. Nah ini sudah ada yang beberapa berbuah. Ini tadi yang kita tunjukkan ya. Ini buahnya. Kemudian di sini untuk yang ini juga sudah ada berbuah. Kemudian di sini ada yang berbunga. Kemudian ada yang pentil juga teman-teman ya. Pentil itu apa? Pentil itu adalah bakalan buah berasal dari bunga ya. Oke, jadi ketika tanaman ini sekitar sudah 1 bulan ya. Jadi tanaman yang segini tingginya ini sudah ada yang berbuah ini adalah usianya sudah 1 bulan teman-teman. Ya 1 bulan lebih dikit ya. Kemudian di sini untuk perawatannya itu kami biasanya itu adalah kami sirami yang jelas ya. Setiap hari kami siram pagi, terkadang sore. Kalau misalkan pagi ini sebaiknya kami menyirami itu sebelum terbitnya matahari. Kalau misalkan sore itu kami sirami itu setelah asar teman-teman ya. Jadi ketika matahari sudah mulai turun itu sekitar di atas jam 4 lah ya. Supaya apa? Kondisi tanah ini tidak terlalu panas, tidak terlalu ngeget dari matahari ya. Ini kemudian untuk perawatan dari tanah itu yaitu kita sirami tiap sore. Kemudian selain itu untuk daun ini kita perawatannya kita secara berkala ini kita semprot dengan menggunakan yang pertama pupuk daun dan juga dari obat hama. Karena apa? Karena kalau misalkan dari daun ini nanti ada hamanya atau lubang, itu nanti akan berpengaruh pada pertumbuhan dari tanaman timun ini. Entah itu timunnya nggak bisa besar atau mungkin juga dari timunnya itu nanti kunting teman-teman ya. Nah itu. Jadi untuk daun karena dia itu merupakan tempat untuk berfotosintesis dari tanaman timun, makanya harus kita betul-betul perhatikan. Dan kemudian untuk pemupukan sendiri itu kami terbiasa menggunakan pupuk NPK ya. Jadi NPK itu kita larutkan ke dalam air, kemudian
kita siramkan, yaitu pada bagian bawah di tanahnya. Tapi jangan terlalu dekat dengan akarnya ya teman-teman ya. Kemudian untuk masa panen dari tanaman mentimun itu adalah bisa sampai 3 bulan teman-teman. Jadi dari bulan kedua itu kita sudah mulai bisa memanen. Kemudian sampai nanti di bulan ketiga keempat itu terkadang masih bisa untuk memanen. Dan rata-rata dari setiap pohon mentimun ini nanti bisa menghasilkan yaitu sekitar 5 sampai 8 buah mentimun. Nah, itulah untuk cara menanam mentimun yang mungkin nanti akan bisa menginspirasi dari teman-teman yang ingin memanfaatkan pekarangan rumah ya. Kemudian dikarenakan tanaman mentimun itu merupakan salah satu jenis tanaman yang bertipe menjalar, makanya di sini kita siapkan yaitu lanjaran teman-teman ya. Jadi fungsinya dari lanjaran itu apa? Kalau misalkan teman-teman lihat di sini, inilah tanaman mentimun ya, dari awalnya di bawah ini, kemudian kita kasih lanjaran. Untuk lanjarannya ini kalau bisa yang kuat seperti ini ya. Ini dari bambu. Ini kita buat lanjaran yang kuat. Atau mungkin kalau misalkan di daerah kalian lanjaran itu namanya apa? Disebut sebagai apa? Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Kemudian karena dia itu juga jenis tanaman yang menjalar, maka di sini terbiasa kami antara satu pohon satu lanjaran dengan lanjaran yang lainnya itu kita biasa juga untuk diberikan rafia seperti ini, atau mungkin seperti yang di sana itu ada kita kasih bambu antara lanjaran satu dengan yang lainnya supaya nanti ketika dia ingin menjalar ini nanti bisa juga mengarahnya ke sini. Karena kalau misalkan kita nggak kasih lanjaran atau mungkin juga penghantar seperti ini, maka nanti tanaman ini akan merambat ke tanah seperti ini. Dan kalau misalkan merambat ke tanah, ini nanti akan berpotensi pertumbuhan dari tanaman timun ini nanti tidak bisa maksimal teman-teman ya. Inilah untuk salah satu cara budidaya tanaman mentimun. Nah ini, jadi di sini ada dalam usia 1 bulan lebih dikit, ini sudah ada yang berbunga, kemudian juga sudah ada yang berbuah. Dan kalau buahnya ini masih seperti ini, masih hijau seperti ini, berarti dia itu belum maksimal gitu ya. Ini teman-teman, demikian, semoga bermanfaat ya. Salam tani untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.